Gear full baja ini harganya lebih terjangkau daripada gear kombinasi dan gear full alloy ya cuy. Kayaknya agak sedikit pemaksaan nih untuk pemasangan karbu PWK 26-nya. Halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Nah cuy, jadi setelah gua bikin voting nih, gue iseng banget bikin votingan di Instagram pemilihan karburator untuk touring ya. Jadi kan yang terpasang di Milea sekarang itu PE26 dari Nibi Racing pastinya. Enaknya gue touring pakai karbu PE26, PWK24 atau PWK26 cuy. Karena setelah gue pikir-pikir nih ya, ini kan perjalanannya ke Jawa lagi nih cuy ya. Nah sedangkan gue kalau pakai PE26 itu udah lumayan sering. Dan PWK28 juga udah 2-3 kali ya ke Jawa. Nah mumpung si Milea ini lagi spek-speknya standaran gitu ya cuy. Jadi gue pengen pakai karburator yang berbeda nih. Jadi setelah gua polling selama mungkin kurang lebih di 20 jam, di ya pokoknya sekitar segituan lah ya, hampir 1 hari, dan hasilnya menunjukkan PWK 26 itu unggul di 36%, sedangkan PWK 24 itu di 34%, dan untuk PE 26 itu di 31% ya kalau nggak salah gitu cuy. Jadi gue di sini nggak pakai contekan ya. Nah jadi di sini ini udah ada karburatornya ya yang akan gue pasang gitu ya cuy, dan ini adalah pilihannya gitu. Sejujurnya gue tuh pengennya pakai PWK 24, tapi kalau gue maksa pakai PWK 24 hasil pollingan tuh udah nggak berlaku lagi cuy, dan gue takutnya malah dimusuhin sama netizen gitu ya. Jadi ya udah, di video kali ini gue akan pasang PWK 26-nya. Kita lihat nanti PNP atau enggak. Dan ada beberapa spare part atau beberapa settingan yang akan gue rubah di si Milea gitu. Jadi pantengin terus sampai selesai. Nah cuy, jadi ini dia karburator-karburator yang ada di voting ya. Ini yang terpasang PE26 dari Nibi Racing. Padahal di settingan ini udah gua rasa udah cukup banget ya, udah enak banget. Buka-bukaan gasnya juga udah mantap, apalagi ditambah dengan tabung RIS ini ya cuy. Ya tapi balik lagi, hasil votingan udah publish, jadi ya udah. Gua akan ganti ke PWK 26 nih cuy. Jadi secara Venturi sama aja, cuma beda tipe karburatornya nih. Yang ini PE dan yang gue pegang ini PWK 26 nya dengan Mindjet, bukan Mindjet, Powerjet yang kayak gini ya. Jadi untuk tipe silver ya, untuk series karburator PWK itu dia nggak ada settingan di bagian atas ini. Jadi kalau mau dimatiin, disumpel di bagian selangnya ini atau dimatiin aja gitu ya cuy. Jadi kayak gitu. Nah sebagai perbandingan ya, di sini gue juga udah siapin PWK 24-nya. Aduh tuh, mana sih? Nah, gini dah. Nah, ini PWK 24-nya ini masih grass banget, masih baru. Jadi yang ngebedain tuh sebenarnya cuma bagian Venturinya sini ya, cuy. Secara body ini sama aja. Mau dari PWK 26 atau PWK 24, bagian body tuh sama aja, cuy. Cuma beda di bagian Venturi sininya aja nih. Ya, sebenarnya gue kepengennya pasang ini sih. Cuma ya udah, votingnya udah menunjukkan kemenangan pada PWK 26 ya. Apa kita harus pengajuan ke MK? Whoops. Oh ya, sebelum gua pasang karburator, jadi gua ada sedikit info nih buat teman-teman. Ya ini bisa dibilang kabar baik lah ya. Kabar baik nih dari GMS nih cuy. Let's go kita lihat.
Nah, ini dia kabar gembira dari GMS Racing Product nih cuy. Nah, jadi selain GMS ngeluarin gear tipe terbaru yaitu, nah ini dia yang gue pegang, gear full baja dari GMS Racing Product dengan finishing warna hitam, powder coating pastinya, jadi kuat banget untuk bahan catnya. Dengan motif yang wow, ini bisa dibilang keren sih ya guys ya. Ini sama kayak motif gear-gear dari sebelumnya, mau yang bahan full alloy ataupun kombinasi nih cuy. Dan kayaknya bisa dipastiin gear dari GMS ini walaupun dia baja, dia bisa lebih ringan di kelasnya ya. Jadi kalau dibandingin berat sama-sama dari baja, gua rasa gear GMS nih unggul di beratnya cuy. Gue sih udah nggak ada keraguan ya guys ya untuk pasang gear dari GMS ini cuy, karena udah teruji banget. Nah, seperti yang gue bilang tadi, selain GMS ngeluarin bahan gear terbaru ya dari full baja ini, GMS juga ngeluarin ukuran yang lebih bervariasi nih guys ya. Jadi untuk ukuran full baja dan untuk full alloy dari GMS Racing nih udah ngeluarin ukuran dimulai dari 35 sampai ke 40. Jadi buat teman-teman yang suka apa ya, suka tampilan-tampilan road race nih atau motornya motor road race, bisa banget dicobain gear dari GMS Racing Product ini cuy. Karena lihat, ini gear yang bahan full alloy, dimakin cakep aja udah kayak gear yang di Ninja ya cuy ya. Wih mantap nih. Jadi memang untuk variasi ukuran ini baru ada di tipe RX King ya, RX King, Fish Air ya, ataupun bebek Yamaha lainnya cuy, yang sejenis dengan Fish Air lah gitu ya bisa dibilang. Jupiter juga bisa, Vega Jet Air bisa, Vega Air bisa. Jadi ya ini memang untuk keluarga Yamaha aja cuy. Ya, jadi sini udah banyak pilihannya. Jadi kalian bisa langsung aja kepoin langsung ke Instagramnya GMS Racing Product. Nah, info tipis aja nih, karena gear ini belum publish per video ini tayang. Gear full baja ini harganya lebih terjangkau daripada gear kombinasi dan gear full alloy ya cuy. Jadi wah, ini sih pendatang baru bakal, ya semoga aja bisa mendominasi pergiran Indonesia ya guys ya, karena motifnya ini keren banget dan warnanya warna hitam. Nah, nggak menutup kemungkinan juga kalau banyak request dari teman-teman perihal warna, GMS akan ngabulin permintaan kalian gitu ya cuy. Ya, jadi ini udah kabar baik banget sih ya. Jadi ukurannya lebih bervariasi dari ukuran 40 sampai ke 35. Ya, jadi kayak gitu aja info untuk gear GMS Racing Product yang terbaru dengan ukuran yang lebih bervariasi pastinya. Nah, jadi gue akan pasang ke Simile ya, itu ukuran gear yang 39 dan gue depannya akan pakai gear 14 ya cuy untuk touring kali ini gitu ya. Sip, kita lanjut ke pemasangan karburator dulu nih. Oke, sekarang gue mau pasang PWK 26 nya ke Simile ya. Semoga aja di bagian intake-nya nih masih gampang dibuka pasangnya, karena nanti kita lihat juga seberapa sih bedanya belakangnya ini nih, bagian belakang karbu PWK 26 dan PE 26 nya ya. Apakah ada perbedaan? Langsung aja gue mau copot yang PE 26 nya. Oke teman-teman, sekarang PE26 nya udah terlepas dari Simile ya, dan kondisinya kayak gini ya. Ini ada air-air juga nih, kayaknya bekas waktu settingannya masih kebasahan dia ngembun ya cuy ya. Nah kayak gini. Nah itu ada proyek di samping rumah, jadi mohon diabaikan aja ya suara-suaranya. Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi, gue mau coba bandingin bagian belakang karburator nih lebih besar mana. Kalau dilihat dari kasat mata kayak gini ya udah jelas lebih tebal PWK ya. Nih ketebalannya tuh beda ya. Jadi supaya pasti coba kita ukur pakai Sigmat. Dia lingkar luarnya adalah di 33 mili ya guys ya. Untuk PWK nya harusnya sih nggak jauh beda ya. Bedanya tuh paling ya 1 milian lah mungkin.
Oke, bedanya 2 mili ya guys. Tuh, kalian bisa lihat di sini ada di 35 mm. Jadi kayaknya agak sedikit pemaksaan nih untuk pemasangan karbu PWK 26-nya. Tapi sebelum dipasang, gua mau jetting dulu atau setting di bagian mindjet dan pilotnya. Berhubung ini ukurannya sama ya, sama-sama di 26, kayaknya gua akan pakai pilotnya tetap di 48 dan untuk mindjetnya mungkin di 108 atau di 110 ya, karena ya ini udah super flow. Kalau PE ini belum ya. Tuh. Jadi kemungkinan nangkap anginnya lebih bagus PWK. Jadi sepertinya lebih naik sedikit atau enggak pakai ukuran yang sama, karena kalau pakai PE ini gue mau turunin lagi kan mindjetnya dari 110 ke 108. Mungkin gue akan tetap pakai di 110 ya untuk PWK ini. Semoga ada nih ukuran mindjetnya. Oke, untuk karburator udah terpasang ya, PWK 26 dari Nibi Racing. Dan ini untuk settingan mindjet pilotnya. Untuk mindjetnya di 105 dan pilotnya di 45 ya guys ya. Dan ya sementara kayak gini dulu settingannya, karena gua nggak punya mindjet lebih kecil lagi. Karena kayaknya ini bisa nih diturunin lagi mungkin ke 100 kali ya. Karena bisa dilihat di sini ada berembun sedikit ya, agak berembun sedikit. Jadi ini indikasi kayaknya sih masih keborosan gitu cuy. Tapi nggak apa-apa, cobain dulu di 105 mindjetnya. Dan sekarang kita geser ke pemasangan gear dari GMS Racing ya. Sekarang gua akan cari tahu perbandingan berat antara gear Sese dengan gear GMS ya. Ini ukurannya sama di 39. Kita coba dulu ini berapa beratnya. 380 ya, sekali lagi mungkin. Oke, 380 gram ya. Sekarang kita coba gear GMS. Mungkin secara tampilan udah jelas kelihatan ya kalau akan lebih ringan gear dari GMS, karena motifnya di sini lubang-lubangnya lebih besar daripada yang ini ya guys ya. Coba kita lihat, kita cari datanya. Oke, 305. Sekali lagi 305 ya. Jadi perbandingannya kurang lebih di 75 gram antara gear GMS dan merek lain, dengan bahan sama-sama baja ya guys ya. Oke, jadi langsung aja, gue penasaran sih, pengen pasang ke si Melea cuy. Dan ini dia hasil akhirnya. Oke teman-teman, udah beres nih si Melea, udah rapih lagi. Pemasangan karburator PWK 26 dari Nibi Racing juga udah terpasang dengan ukuran mindjet di 105 dan pilotnya di 45 ya. Dan dalam catatan power jetnya itu disumpel atau dimatiin cuy. Dan untuk settingan angin seperti biasa di 1,5 putaran, dan needle jet atau jarumnya itu ada di 3 atau di tengah-tengah ya guys ya. Dan setelah itu gue juga udah beres pasang gear dari GMS Racing produk tipe terbaru berbahan full baja ya guys ya. Warnanya hitam dan kalau dilihat-lihat itu kayak sangar gitu ya guys ya. Mungkin teman-teman yang punya konsep yang sangar-sangar gitu, yang bagian kaki-kakinya warna hitam, bisa banget dicoba gear dari GMS ya. Jadi gearnya warna hitam, rantainya warna gold. Bang, kok rantainya jelek banget? Nah gini guys ya. Jadi ini tuh seperti yang gue bilang berkali-kali ya, ini tuh rantai udah dari seri pertama ya. Jadi ini rantai udah gue pakai tuh lama banget, mungkin udah ada 1 tahun ya guys. Dan di sini juga rantainya belum ada logo dari Nibi Racingnya, jadi ini masih yang versi lama. Nah, karena pakai gear 39 ini kebesaran ya, karena gue 39 14 depannya. Kalau 13 masih masuk nih. Nah, karena 1439 rantai ini nggak cukup, karena biasanya dipakai untuk settingan
gear belakang itu 36. Jadi 36 cuma gear belakang doang yang naik atau turun satu mata ya cuy. Jadi alhasil ya karena gua nggak mau pakai rantai yang baru. Sebenarnya gua ada rantai baru, cuman gua kayak yang males aja gitu guys. Di sini gua sambung ya, disambung 2 mata. Ini 2 mata di sini. Nah ini sambungannya juga ada 2 ya guys ya. Dan jadi gue mau buktiin aja nih kalau rantai dari GMS ini bukan kaleng-kaleng ya guys ya. Walaupun harganya paling rendah di kelasnya, rantai dari GMS ini kekuatannya bisa diadu lah gitu cuy. Dan nih ya, coba gue puter ya, rantainya kenceng kendornya parah atau enggak nih guys. Tuh ya, menurut gue segini masih wajar banget ya kenceng kendornya, dan nggak bikin si putaran ban ini jadi seret gitu ya. Kadang kan kalau rantainya kenceng kendor, si roda belakang ini kalau diputer ntar loncer, ntar seret gitu guys, karena pengaruh dari rantai yang tiba-tiba tegang gitu ya, atau yang kenceng. Jadi loncernya ketika si rantainya ini cuma kondisi kendor aja, sedangkan ini masih aman banget ya guys ya. Tuh bannya juga masih enteng, diputarnya masih aman banget. Makanya gue pertahanin rantai yang jelek ini tampilannya, tapi kekuatannya ya bisa diadu lah guys. Dan jadi sekali lagi gue ingetin buat teman-teman yang mau order atau pre-order sih, kalau video ini tayang ya, per video ini tayang, kalian bisa langsung aja DM Instagramnya GMS Racing Product ya. Kalian bisa langsung aja kunjungin Instagramnya GMS Racing Product untuk ikutin info-info berikutnya gitu, info-info terbaru. Karena infonya adalah gear full baja ini harganya lebih murah daripada yang full alloy dan kombinasi ya guys ya. Jadi kombinasi ada, full alloy ada, full baja pun udah ready nih guys untuk kelas bebek Yamaha nih cuy. Jadi ciri khasnya adalah kalau orange itu untuk gear full alloy, ada juga sih yang warna merah. Dan untuk full baja warna hitam. Dan kalau gear kombinasinya warna hitam dan orange ya. Itu jadi identitasnya dari GMS Racing Product gitu cuy. Oke, kalian juga pasti penasaran kan sama suara dari si Melea, karena sekarang udah pakai karburator PWK 26 requestan dari teman-teman. Jadi langsung aja kita cek sound. Ya, jadi kayak gitu teman-teman suara si Melea. Knalpot dari NXL tipe standar Racing Chrome ini emang garing banget ya, garing gemerincing gitu cuy. Dan ditambah lagi karakter PWK 26 dari Nibi Racing tuh yang menurut gua responsif banget ya. Jadi buka-bukaan gasnya itu kayak yang cepet gitu ya, berbaliknya juga cepet. Dan ya semoga aja harapan gua adalah ketika dipakai touring nanti nggak akan seboros PWK 28 sih. Ini kan karena sama-sama tipenya PWK ya. Jadi ya gue harap minimal dia samalah sama kayak si PE 26 nya cuy. Secara main jet juga ini lebih kecil, karena sebelumnya main jetnya tuh di 105. Oh enggak, di 110 main jet ya. Jadi sekarang pakai 105 dengan karburator PWK ya. Ya gue rasa cukup sih persiapan untuk touring ke Selo Boyolali nih. Ya gue sih pengennya agak keliling-keliling sedikit di Jawa Tengah nantinya guys ya. Sekalian juga menguji gear GMS yang terbaru nih, tipe full baja cuy. Jadi buat teman-teman pantengin terus YouTube channel Ko Daniel. Semoga ada keseruan nanti di jalan pas touring ya cuy ya. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all. Bye bye.